Tuh, 2, 3. Halo. Nah, alhamdulillah sore ini saya kedatangan Kang Dio dari Ya. MUI LPPOM LPPOM MUI. MUI. Nah, mudah-mudahan niat kita untuk mensiarkan halal di bumi Nusantara itu dipermudah dan ayo UMKM lain Kang Dio siap support. Nah, sok Kang jelasin tentang LPPOM. Saya Dio dari LPPOM MUI Jawa Barat. Jadi saya langsung dari lembaganya. Jadi kalau misalnya bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya sertifikat halal, restoran, rumah potong hewan, catering, kosmetik, chemical dan yang lainnya, langsung ke lembaga yang bersangkutan gitu. Jadi jangan khawatir, konsultasi aja dulu gitu. Maksudnya jangan takut nanti kayak gimana. Yang jelas kita langsung dari lembaganya, kita bukan dari agent atau yang lainnya. Kang Dio, kita kan punya banyak pelaku usaha yang sama. Apalagi kita punya asosiasi namanya Aspaki. Itu yang terkendala dengan pengen halal juga. Prosesnya bagaimana Kang Dio? Berapa lama gitu dari pendaftaran isi sampai selesai? Ya. Jadi kalau untuk proses itu idealnya itu 1-2 bulan. Memang tergantung dari nanti pada saat visit audit. Jadi terlebih misalnya ya kayak catering, itu kan catering biasanya bahan-bahan makanannya tuh banyak nih. Yang menjadi critical point itu adalah daging. Jadi kalau misalnya ada daging ayam, daging sapi atau daging kambing, itu kita harus ditelusuri dulu sampai hilirnya nih. Nanti mengambil rumah potong hewannya di mana. Itu rumah potong hewan itu harus bersertifikat halal dan harus memiliki juru sertifikat halal atau juleha itu 2 orang. Itu peraturan dari BPJPH Kementerian. Nah, kalau misalnya satu restoran atau satu catering misalnya dagingnya ternyata dari vendor yang belum bersertifikat halal, itu opsinya ada 2. Yang pertama, vendor tersebut harus mendaftarkan sertifikat halal atau restoran itu mengganti ke vendor lain yang sudah sertifikat halal. Karena sertifikat halal itu prosesnya itu dari hulu ke hilir. Jadi dari hulunya harus halal, jadi ngikutin ke bawahnya untuk halal juga gitu. Jadi prosesnya itu kalau misalnya ada salah satu yang belum halal, punten memang kita tidak bisa dilanjutkan karena memang ada proses yang tidak sesuai dengan syariat yang sudah berlaku. Itu Kang. Prosesnya gampang lah ya. Kenapa? Rumit ya. Kan dikhawatirkan sama teman-teman itu. Prosesnya rumit, nanti mahal. Nah, lalu uangnya udah masuk, tiba-tiba nggak bisa masuk atau nggak bisa sertifikat nggak jalan. Kalau di kita itu tidak pernah ada kejadian untuk sertifikatnya tidak keluar. Karena kalau untuk kita itu apalagi masalah harga ya, memang kita untuk harga itu memang sensitif ya maksudnya dari segi usahanya. Kalau kita kebetulan langsung dari LPPOM MUI-nya, jadi kita tuh sudah 35 tahun Kang punten untuk pengkajian sertifikasi halal di Indonesia gitu. Jadi klien-klien kita itu yang besar-besar itu kayak McD Sulung ini kan masuknya lewat LPPOM MUI. Nah, keuntungannya itu tadi kalau misalnya lewat langsung ke lembaganya itu otomatis harga, proses itu memang ibaratnya memang udah HPP dari kita gitu. Jadi tidak ada untuk jasa-jasa lain-lain. Ya, biaya jasa. Mungkin kalau untuk agent yang lain ada jasa itu is okay. Memang kita untuk pembayaran sebagai penggantian ya uang apa untuk operasional mereka memang ada biaya jasanya untuk agent tersebut gitu kan. Cuman kalau misalnya mau urus sendiri itu lebih bagus. Urus sendiri kayak kayak Pak Haji nih, itu urus sendiri lebih bagus. Jadi prosesnya tahu dan ibaratnya tuh enggak di terlalu sarkas nanti saya enggak dibodoh-bodohin sama agent maksudnya itu. Jasa lah, jasa. Namanya jasa tuh nggak bisa diukur kan dia. Betul. Jadi maksudnya kalau kita bilang mahal belum tentu. Relatif loh. Relatif karena kan jasa. Ada yang misalnya ya nggak apa-apa lah mahal, yang penting saya sesuai dengan mampu ya, cepat jadi juga. Misalnya saya tahu beres itu, ada yang itu okay, itu pilihan. Cuman kalau misalnya ada beberapa yang pengen tahu sertifikat halal prosesnya seperti apa, itu sebetulnya sederhana, mudah dan sederhana dan harga terjangkau karena kita langsung dari lembaga gitu. Dan
nanti kalau misalnya ketemu langsung agent sama dari agent atau misalnya ada kayak saya dari LPPOM MUI, kita itu tidak menerima pembayaran langsung ke saya atau ke siapa, langsung kita tuh pembayaran langsung ke rekening LPPOM. Jadi kita tidak menerima DP atau uang itu langsung ke kita, gitu nggak boleh. Jadi teman-teman, proses halal itu nggak serumit yang kita bayangkan. Kalaupun memang ada administrasi ya dilengkapin ya. Ya dilengkapin aja. Persyaratannya hanya 3, KTP, NIB, sama NPWP gitu. Baik pribadi maupun perusahaan. Baik pribadi maupun perusahaan. Nggak ada beda ya? Jadi perbedaannya itu dari skala NIB-nya nih. Skala NIB kan ada kecil, menengah, besar. Untuk biaya BPJPH-nya sendiri memang yang skala mikro atau kecil itu memang biaya itunya itu administrasinya 650.000, itu biaya administrasi only ya untuk ke BPJPH. Itu nanti di luar biaya akad. Biaya akad itu tadi itu yang nanti auditor visit gitu kan, membantu sampai sertifikat halal terbit gitu. Itu tadi yang mikro itu 650.000. Kalau kandang masuk mikro masuk apa? Tergantung tadi NIB-nya, biasanya mikro sih. Kalau kandangnya besar ya bisa. Yang NIB saya kan termasuk menengah ke atas. Kemarin udah dicek sih. Udah, kecil. Mikro nih. Untuk yang menengah itu 5.500.000 ke BPJPH-nya biaya administrasinya, untuk yang besar itu 12.500.000. Gitu. Dan untuk sekarang itu sertifikasi halal itu hanya berlaku 1 kali, jadi untuk daftarnya sekali aja. Oh, oke. Gitu. Berarti lebih baik pemerintah. Kandang saya nggak terlalu. Emang baik pemerintah. Kandang saya nggak terlalu itu, nggak masuk 12 ya. Kalau misalnya mau. Nggak ya. Ayo teman-teman, nanti saya set nomor Kang Dio. Nah, mudah-mudahan ini biar kita untuk menghalalkan, melabelkan halal di UMKM Jawa Barat. Ini berlaku Jawa Barat. Ya, jadi kalau untuk saya itu kantornya di kantor Gedung Halal MUI Provinsi Jawa Barat, itu ada di Jalan Marta Dinata nomor 105. Patokannya di dekat Masjid Istiqomah. Nah, pas perempatan tuh. Nah, kita di situ kantornya. Jadi untuk nanti handle se-Jawa Barat memang pusatnya kita di. Tapi bisa teman-teman di Cirebon, bisa. di Bogor bisa. Sip. Ayo halalkan. Wah, kayak nikah aja ya. Iya, wajib halalkan. Itu juga untuk meningkatkan brand image. Kayak mayoritas di sini kan di Indonesia gitu, maksudnya muslim kan. Kita pun kalau misalnya mau ke restoran atau ke tempat makan, kadang-kadang tuh kalau misalnya udah ada logo halal kan, ya maksudnya nggak ambis, nggak bisa, nggak banyak mikir gitu maksudnya. Jadi memang untuk branding juga, untuk sertifikat halal itu peraturan dari pemerintah, dan juga untuk membuat customer itu merasa tenang gitu. Dan kalau misalnya udah sertifikat halal kan sesuai syariah, sesuai yang berlaku, insya Allah juga nanti kan pahalanya mengalir gitu. Iya, amin kayak gitu. Ayo terima kasih. Ini dari Saung Lengkong, wisata religi. Coba lihat Kang, kesana Kang. Coba lihat tuh kesana. Itu ada Al Jaber, masjid terbesar Jawa Barat. Dan kadang-kadang lewat bus.